Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Memulai pelajaran kita pada hari ini, adabnya kita dan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu harapkan semuanya berpartisipasi aktif nak ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data. Dengan kegiatan belajar materi itu rata-rata hitung. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3. Apa saja? Ayo. Data kelompok. Median, oke, median data kelompok itu jenis datanya. Lagi, median. Ini materi ini sudah dibahas waktu SMP kelas 9. Nah, Modus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan model pembelajaran blended learning seperti biasa dengan pendekatan TPACK, Pak Didi diharapkan dapat menganalisis dan menyelesaikan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok yang rasa tanggung jawab dan aktif selama proses pembelajaran. Oke, dari gambar di samping terdapat 2 klub pemain sepak bola. Coba amati gambar tersebut. Apa sajakah yang dapat dikaitkan dengan ukuran pemusatan data? Kira-kira anak? Kita kan bahas yang rata-rata gitu. Ada yang mau coba jawab? Tinggi badan, Oke, ada lagi? berat badan, Berat badan boleh. Jumlah orang. Jumlah boleh. Apalagi? Dari data tersebut kita bisa mencari tinggi badan rata-rata pemain sepak bola, tinggi badan tertinggi, atau bisa dicari berat badan, atau berat badan terberat, berat badan terendah. Ya, kita mengidentifikasi masalah dari suatu gambar. Nah, sekarang ukuran pemusatan data. Jadi data itu dibagi jadi 2. Ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau data tunggal Ibu rasa sudah jelas. Nah, untuk menghitung rumusnya, berasa kalian sudah membacanya ya. Kemudian ini contoh soalnya, contoh keduanya, di rumus untuk rata-rata gabungan, kita mencari rata-rata baru. Untuk data tunggal ada yang ditanyakan? Cukup ya? Halo? Oke, lanjut ke data kelompok. Nah, sekarang data kelompok. Nah, untuk mencari rata-ratanya, rumusnya sedikit jumlah data dibagi dengan banyak data. Hanya saja kalau di data kelompok kita harus mengalihkan dengan F1. F1 ini frekuensi nilai tengah. Contoh soalnya ya. Jadi ini frekuensinya. Nah, terus F-nya dari mana? Nilai tengahnya dari mana? 38 tambah 46 dibagi 2. Nah, iya benar ya. Terus yang kelas keduanya nilai tengahnya berapa? 51. Ya, 51. Nah, 60. ya dan seterusnya ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi 42, 51, 60. Kemudian kali kan 1 kali 42, kemudian 5 kali 51, 255, kemudian 7 dikali 60, 420 dan seterusnya. Kemudian ini kita jumlahkan dan hasilnya ini kita bagi dengan jumlah frekuensi. Oke. Dari materi yang sudah Ibu beri, ada yang ditanyakan? Berarti sudah siap untuk presentasi ya? Ya. Oke, siapa yang siap untuk presentasi? Aku, Bu. Silakan. Ya, nomor 1 dulu Bu ya, yang aktivitas 1. Nomor 1 kan hitunglah jangkauan dari data tinggi badan pemain voli tersebut. Jangkauan itu rumusnya datum maksimum dikurang datum minimum. Datum maksimum tinggi badannya ini datum maksimumnya 198. Terus datum minimumnya 158. Kita kurangin 198 dikurang 158 sama dengan 40 Bu jangkauannya. Ya, betul ya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, sekarang jawaban yang kedua. Kalau yang paling tinggi biasanya bagus untuk sebagai apa lah? Blocker. Untuk nyemes. Bener gak? Kalau pendek, cak mana kira-kira dia nak nyemes? Bisa Ya kan? nyemes. Susah tapi dia nak nyemes. Dia setinggi Tapi apa? kalau lompatnya tinggi bisa, Bu. Ya, setinggi lompatan dia sama uang yang tinggi tak ada lompat. Iya kan? Penerima bola. Menerima bola apa servis lah? Bisa galon. Ya dah, oke. Menerima Selanjutnya. bola bagus ya. Berapa tinggi rata-rata dari seluruh pemain voli? Nah, ini sudah jawab ya. Ini Bu 108,083. Nah, dari paparan yang ini dijawab sama Cindy, ada yang ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham dari yang disampaikan oleh Paham. Cindy tadi? Paham ya? Masih mudah nak ya? Oke, selanjutnya kita ke tes kedua. Sekarang aktivitas kedua. Siapa yang menjawab? Aku Bu, coba Bu. Oke, Putri Tingkat ya. seleb. Oke, lanjut. Ya Bu. Rata tinggi pemain timnas sepak bola Indonesia, Thailand, dan Malaysia adalah 80,5 cm. Sedangkan Lur. rata-rata tinggi pemain
dari timnas Indonesia dan Thailand adalah 181,25 cm. Berapa tinggi rata-rata pemain dari timnas Malaysia? Jelaskan jawabanmu. Nah, jadi penyelesaiannya bar gabungan sama dengan X1 dikali F1 plus F2 sama dengan, nah ini sama B kan Bu dengan X1 kan, ini X1, ini X2 nya, jadi kita masuk ke B kan 1, X1 nya 180, nah 180,5 ditambah 181,25 dari sini tadi, ditambah 2 ini dapat dari Indonesia dan Thailand, berarti 2 ditambah yang F1 plus F2 yang dapat dari sini tadi, jadi 3 plus 2 sama dengan, ini kita tambah ke 180 dikali 5 dikali 3 hasilnya 541,5 ditambah 181,25 dikali 2 hasilnya 362,5 per ini 5 tadi hasilnya 180,8 cm. Jadi tinggi rata-rata pemain dari timnas Malaysia adalah 180,8 cm, Bu. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang punya jawaban yang berbeda? Coba kita bareng-bareng ya. Rata-rata tinggi pemain timnas sepak bola Indonesia, Thailand, dan Malaysia adalah 180,5. Kira-kira ini yang diketahui apa? Kira-kira ini 1 X bar 1 atau X bar gabungan? X bar gabungan, Bu. Ya, ini rata-rata gabungan. Rata-rata gabungannya berapa? 180,5. 5 cm. Ya, kemudian rata-rata tinggi pemain dari timnas Indonesia dan Thailand adalah 181,25. Rata-rata satunya berapa? 181,5. Yang ditanya adalah rata-rata pemain Malaysia. Kalau Malaysia nih 362,5. ditambah dengan X bar 2 dikali dengan 1, berarti X bar 2 X2 ya dak? Nah, dapat X bar 2-nya. Oke, kita lanjutkan untuk LKPD nomor 3 ya. Aku, Bu. Putri Marsha, Bu. Siapa, Bu, ini? Kan yang diketahui berat badan kilogram, frekuensinya. Ini kan lengkap di tabel di bawah ini. Sudah dapat galau nilai tengahnya, terus FIXI-nya. FIXI-nya ini kita dapat dari 3 dikali 37. Nah, FI dikali XI. 3 dikali 37 111. 14 dikali 42 588 dan seterusnya. Sampai sini kita tambahin, Bu, FIXI-nya nih. Dari 111 ini sampai 124. Hasilnya 2370. Sudah dapat FIXI-nya. Lanjut ke ini kan yang ditanya, hitunglah rata-rata data berat badan 50 siswa tersebut. Ini sigma FIXI-nya ini kita dapat dari sini. Nah, ini 2370. Ini dibagi 50. 50-nya nih N-nya nih, seluruh datanya ini 50. Dibagi 50 sama dengan 47,4. Sama B, Bu, isiannya, Bu. Sama, yang lain? Sama? Sama. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya, apakah sudah bisa dipahami? Iya, betul ya tadi nak ya. Jawabannya betul untuk isiannya tadi dengan rata-rata. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi, semuanya sudah paham ya. Dari aktivitas yang telah kita lakukan pada hari ini, ada yang menyimpulkan. Aku, Bu, Putri, Bu. Oke, lanjut Put. Dari aktivitas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kita dapat menganalisis dan menyelesaikan ukuran pemusatan data tunggal dengan rumus X bar sama dengan sigma NI sama dengan NXI per N, maupun data kelompok dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N. Sudah, Bu? Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan? Tidak ada? Ya, betul sekali ya Cindy, Saputri. Tepuk tangan dulu untuk yang presentasi dan aktif hari ini. Ya, kita refleksi kembali dari yang tujuan awal kita tadi, bahwa peserta didik dengan menggunakan proses atau pembelajaran secara blended learning, kalian mampu menganalisis ukuran pemusatan data, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Semuanya, apakah sudah paham dari data tunggal maupun data kelompok? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham. Baik, setelah ini nanti akan ada soal latihan untuk melihat dari pengetahuan kalian ya, apakah betul-betul mampu, paham atau tidak ya. Nanti kirimkan melalui WhatsApp dan seperti biasa dikumpulkan melalui email. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan.
Semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.